Shalom semuanya, puji Tuhan senang sekali bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan dalam program Bible Study online CK7 hari ini ya. Bapak Ibu dalam Tuhan, pelajaran kita untuk hari ini, kita sudah sampai di Mazmur pasal yang ke-100 dengan judul Pujian Syukur dalam Bait Allah. Nah, Mazmur ini ditulis untuk dinyanyikan dalam mempersembahkan persembahan korban syukur dari umat Tuhan kepada Tuhan yang mengasihi mereka. Dan kemudian memanggil seluruh umat manusia, memanggil seluruh bumi untuk dapat memuji dan menyembah Tuhan. Betapa hebat, betapa luar biasa kerinduan Tuhan kepada manusia, kepada kita semua. Supaya pribadinya dikenal dan kita memuji, menyembah Dia. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan, belajar bersama-sama dari Mazmur 100 ini, saya undang kita bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau puji, mau sembah Tuhan. Kita telah mengenal Dia sebagai pribadi yang mengasihi kita melalui Kristus Yesus. Mari naikkan syukur, angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Betapa Dia hebat, betapa Dia baik, betapa Ia mulia. Haleluya. Haleluya. Yang ku mau
rahmat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, yang kami puji Tuhan, ya Yesus yang kami puji, yang kami sembah Tuhan. Kau Yesus, Kau Allah yang Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena cinta-Mu lebih dahulu memenuhi kehidupan kami.
Dan kami belajar mencintai Tuhan, mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami. Biarlah kiranya puji-pujian, ucapan syukur juga keluar dari hidup kami. Untuk Allah kami, untuk Raja kami, untuk Tuhan kami. Kami umat-Mu pada hari ini akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, berkati firman-Mu. Sehingga kami dapat menerima manfaat, kebaikan-kebaikan Allah yang Kau nyatakan lewat firman kebenaran-Mu ini. Hidup kami semakin bertumbuh di dalam Engkau dan bertambah-tambah cinta kami kepada Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami siap untuk belajar dari firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Mazmur pasalnya yang ke-100. Mazmur pasal 100 dengan judul Pujian Syukur dalam Bait Allah, dalam rumah Tuhan. Ini merupakan mazmur pengucapan syukur dari umat Allah kepada pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan. Yang tidak hanya maha besar, maha mulia, nun jauh di sana, tetapi Dia juga Allah yang hadir di tengah-tengah umat, Dia hadir di kota Sion, dan Dia hadir di dalam bait Allah. Wow, di tengah-tengah umat yang datang sujud menyembah Dia. Kita akan baca mulai dari ayat pertama sampai ayat yang kelima ya. Seluruh ayat ini Mazmur pasal 100. Pujian syukur dalam bait Allah, mazmur pengucapan syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kebenarannya tetap turun-temurun. Ini ayat-ayat yang luar biasa. Mengajak kita untuk memuji Tuhan sebab Ia baik. Bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Jadi memuji menyembah Tuhan itu bukan karena terpaksa, bukan karena disuruh-suruh. Tetapi harus muncul satu kesadaran. Kita tahu, kita sadar diri bahwa hidup ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudaraku, dari sejak awal kita membaca kitab Mazmur, kita menemukan bahwa pemazmur adalah pribadi yang luar biasa. Pribadi yang senang memuji, pribadi yang senang bersyukur, pribadi yang senang beribadah kepada Tuhan. Pribadi yang tahu diri siapa dirinya. Dia adalah ciptaan, dia adalah umat kepunyaan Allah. Dia adalah pribadi yang telah menerima cinta, menerima kasih, menerima kebaikan dari Allah. Karena itu hatinya meluap dengan ucapan syukur. Dan bahasa-bahasanya indah. Apa yang kita lakukan ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita bermazmur bagi Tuhan, semua kata-kata, semua pujian, semua ungkapan hati, semua kalimat yang keluar dari mulut kita tidak jauh dari mazmur dan pasti belajar dari mazmur. Kita puji kebaikan Tuhan, sudah di mazmur juga sudah tertulis. Mazmur jauh lebih unggul dan pribadi pemazmur, semua para penulis ini pribadi-pribadi yang mengalami kemurahan, kebaikan Tuhan. Mereka sangat-sangat menghormati Tuhan dan memuji, mengagungkan Tuhan.
Pemazmur di sini adalah punya hati yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan, sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Hatinya itu melekat kuat dengan Tuhan. Tergambar sekali ya, nyata sekali. Bisa kita lihat, bisa kita baca semua ungkapan-ungkapan dari pemazmur. Betapa dia dekat dengan Tuhan. Dan kedekatan itu dinyatakan lewat satu cara, satu tindakan, yaitu datang beribadah. Datang mengucap syukur, datang mempersembahkan kurban pujian syukur. Datang merayakan semua kebaikan, merayakan kemenangan yang telah Tuhan berikan. Merayakan kesembuhan yang telah Tuhan berikan. Merayakan pemeliharaan Allah yang hebat, yang luar biasa. Merayakan pertolongan Tuhan yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Di mana Tuhan telah meluputkan dia dari maut, dari celaka, dari ancaman mara bahaya. Oh, itu hebat. Dan saya percaya setiap kali kita datang bersekutu, beribadah, kita pasti juga melakukan hal yang sama. Sebab tujuan ibadah adalah perayaan atas kebaikan, kemurahan, kasih sayang, pertolongan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Si pemazmur mempersembahkan kurban syukur kepada Allah Israel, kepada Tuhan Yahweh, dengan puji-pujian, dengan mazmur. Karena dasar yang menjadi alasan yang kuat bagi pemazmur untuk melakukan itu, bahwa Tuhan itu telah berbuat banyak di dalam hidupnya. Bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya di dalam hidupnya. Bahwa Tuhan itu lebih besar dari segala yang dia miliki. Dan patut dihormati, disanjung tinggi. Karena itu bagi pemazmur, Bapak Islam Tuhan, ibadah yang dilakukannya di bait Allah bukan sekedar sebuah pertemuan dengan umat sesama umat, dengan rakyatnya, dengan para imam. Ya. Untuk kemudian mengagungkan di sana, mengagungkan Tuhan di bait kudus, di mana Allah hadir di situ. Si pemazmur mau menyerahkan seluruh hidupnya. Dia mau memberikan yang terbaik dari seluruh keberadaan hidupnya bagi Tuhan. Sehingga penyembahan, pujian, persembahan yang dibawa itu menjadi satu yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Tidak dengan terpaksa dia memberi. Tidak oleh karena satu kewajiban dia datang untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Tapi karena dia telah merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang begitu hebat. Jadi pertemuan ibadah buat si pemazmur bukan pertemuan yang biasa-biasa. Tapi seluruh totalitas keberadaan hidupnya dia mau persembahkan buat Tuhan. Untuk kemuliaan bagi Tuhan. Ini tentu saja dilandasi dengan sikap hati yang benar. Sebab tanpa sikap hati yang benar, dengan ketulusan, kejujuran, maka kita tidak bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ada kerelaan hati, ada kesadaran sungguh, kesadaran yang full, yang penuh, bahwa saya ada oleh karena kasih karunia Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, ibadah itu bukan sekedar rutinitas. Amin. Jangan biasakan menganggap ibadah itu sebuah yang rutinitas. Kegiatan-kegiatan, ini kan hari Minggu. Ya layaklah, haruslah saya datang ke gereja setidaknya. Tahu mengucap syukur, tahu berterima kasih lah saya. Dan ya paling tidak saya mau mengisi waktu lebih awal datang kepada Tuhan, beribadah. Jangan hanya sekedar itu. Kita harus datang bukan hanya karena saya orang Kristen, bukan karena alasan-alasan sepele tadi. Tetapi kita harus menyadari bahwa milik Tuhanlah kita. Keberadaan kita oleh karena kemurahan, oleh karena kasih sayang Tuhan. Bila saat ini saya sehat, itu karena Tuhan memelihara, menaungi, melindungi, memberkati.
Kalau keluarga saya sampai sekarang utuh, baik-baik, suami, istri, pernikahan, anak-anak semua sehat, walafiat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan, itu oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan saja. Bukan oleh karena kita hebat dan pantas, tetapi oleh karena kasih setianya. Amin. Dengan demikian kita bisa mengucap syukur dengan seluruh totalitas hidup kita. Kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika kita menyanyi dengan sungguh-sungguh. Ketika kita menyembah dengan sungguh-sungguh. Ketika kita disuruh bertepuk tangan, bersorak-sorai, kita bersorak-sorai, bertepuk tangan, menyanyi, mengagungkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Luapan hati yang mengalir dari totalitas hidup yang mengasihi Allah akan kembali memberkati kita. Tuhan diberkati, kita diberkati. Kita menemukan sukacita yang melimpah. Nah, sikap hati kita ketika kita beribadah dan hendak memuji Tuhan, itu harus seperti apa? Ini digambarkan di dalam Mazmur pasal yang ke-100 ini. Yaitu dengan hati yang penuh sukacita. Bergembira. Ini diberitahu, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jadi kita harus berani dengan leluasa menanggalkan segala beban hati, beban pikiran, membuang kesedihan, kepenatan jiwa, kepenatan hati. Lepaskan semua itu dulu. Ya. Lalu dengan penuh gairah kita bersukacita, maka kita akan membangkitkan iman kita sendiri. Keluar iman, ya. Bertumbuh iman kita, bergerak iman kita untuk membuat kita bertumbuh dan mengenal Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Iman kita disegarkan, pengharapan kita akan kebaikan Allah. Kalau kemarin Allah menyertai, memelihara, menaungi, memberkati, hari ini juga Allah lakukan yang sama. Dan kita juga percaya dengan iman, besok, lusa, dan seterusnya, Tuhan juga memelihara dan memberikan yang terbaik. Penyertaannya selalu sempurna di dalam kehidupan kita. Sebab Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Itu alasan mengapa orang percaya itu jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Kenapa? Karena kita punya pengalaman iman di masa lalu. Punya pengalaman iman saat ini, hari ini saya dipelihara oleh Tuhan, dinaungi, diberi kesehatan, diberi kekuatan. Selalu hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Maka besok, lusa, dan seterusnya kita percaya. Dengan iman yang kita taruh kepada Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita itu dan selalu memberi yang terbaik, maka kita juga akan melihat hal yang sama, bahkan lebih indah, lebih baik. Indah di dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, sikap hati ketika kita beribadah dan hendak memuji Tuhan. Yang diinginkan oleh pemazmur di sini adalah dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur karena perbuatannya yang besar, yang hebat, yang luar biasa. Ucapan syukur karena kasih-Nya yang tak terhingga. Ucapan syukur karena apa? Karena penebusan, keselamatan yang diberikan. Mengucap syukur karena penyertaan-Nya. Berkat-Nya yang melimpah, kecukupan yang Dia berikan, kesembuhan yang Dia berikan, mujizat yang masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan yang nyata kepada kepala keluarga, kepada istri, kepada anak-anak, di dunia kerja, di perjalanan berkendaraan. Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Semua nyata di dalam kehidupan kita. Wow. Ini mendorong kita untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang mengasihi kita. Jadi ibadah yang dilakukan dengan sukacita
ibadah yang dilakukan dengan ucapan syukur tentu akan membawa keuntungan yang besar dan mengandung janji-janji Allah. Wah, kalau ibadah kita lakukan dengan sukacita dan ucapan syukur, mendatangkan keuntungan hebat, keuntungan besar, keuntungan yang luar biasa. Sebab apa? Hati kita meluap dengan sukacita, kegirangan, penuh damai sejahtera, dan membawa janji-janji Allah. Lalu mendorong kita untuk terus hidup dalam persekutuan yang indah, yang manis dengan Tuhan kita. Janji-janji Allah akan menjadi nyata bagi semua orang yang hidupnya selalu memuliakan Tuhan dan hidup dalam ucapan syukur. Nah, di ayat ketiga dan ayat yang kelima, di sini mengungkapkan mengenai cara ya atau alasan mengapa kita beribadah atau mengapa cara ibadah kita harus dengan sukacita. Mengapa ibadah kita harus dengan bersorak-sorai? Mengapa ibadah kita harus penuh dengan ucapan syukur? Jadi pemazmur ini juga sebenarnya menegur banyak orang, banyak gereja, banyak persekutuan. Kalau mau beribadah kayak patung aja berdiri begitu ya. Tidak ada ekspresi keceriaan, kegirangan, kegembiraan. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak-sorai. Namanya bertepuk tangan, bersorak-sorai, penuh kegirangan, yaitu ekspresi hati, ekspresi pikiran, ekspresi jiwa untuk mengagungkan Tuhan. Tepuk tangan kita dengan irama yang teratur bersama-sama dengan musik, alat musik. Itu adalah cara kita untuk mengekspresikan, memuliakan Tuhan yang hadir dan berkenan hadir tengah-tengah kita. Kita mengangkat tangan, melambai-lambaikan tangan, bergembira karena Tuhan. Itu adalah ekspresi hati, ekspresi jiwa. Karena kebaikan, kemurahan Tuhan. Kita bisa melompat ke kanan, ke kiri. Bergerak, menari, memuji Tuhan. Semua kita ekspresikan. Jadi itu adalah bentuk sorak-sorai dan ucapan syukur. Alasannya mengapa kita lakukan itu? Yang pertama karena Tuhan adalah Allah. Wow, ini alasan lebih ke dalam, lebih kepada pribadi. Ketahuilah bahwa Tuhan itu adalah Allah. Banyak orang mengaku menyembah Tuhan, menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tetapi tidak memiliki pengenalan yang benar akan Allah itu sendiri. Karenanya mereka beribadah biasa aja. Pergi ke gereja, pulang, sama saja hasilnya. Bapak Islam Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi, seperti yang Alkitab ungkapkan pribadi Allah itu, dan harus kita alami dalam kehidupan kita, akan membangun satu sikap hormat dan takut yang kudus akan Dia. Kita segan sama Tuhan. Lah Tuhan hadir lalu kita biasa aja berdiri. Itu gak hormat sama Tuhan. Allah hadir tengah-tengah kita. Dia sedang tersenyum. Bahkan Dia bergembira karena kita. Tapi kita biasa aja. Tanpa ekspresi, mematung. Atau mungkin melakukan hal yang lain. Allah yang hadir tengah-tengah kita. Dia memberkati kita. Dia tersenyum dengan kita. Dia bergembira karena kita. Tapi kita asik main gadget. Atau kita asik ngobrol. Bercengkerama. Gak hormat sama Tuhan. Nah ini sesuatu yang keliru, yang salah. Kebiasaan yang tidak baik yang kita lakukan. Atau kita mondar-mandir. Tidak menghormati, tidak menghargai Tuhan. Kita harusnya belajar untuk tunduk, untuk taat, dan menyerahkan seluruh kendali hidup kita kepada Tuhan. Serta hidup di dalam tuntunan, kuasa, dan kehendaknya semata. Bapak Islam Tuhan,
Ibadah kepada Tuhan bukan satu alat tukar. Ya, bukan satu alat tukar. Saya mau ibadah, saya mau nyanyi Tuhan. Nanti apa mau Tuhan buat pada saya? Tidak demikian. Tuhan sudah berbuat lebih dulu. Amin. Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu. Yang kedua, alasan mengapa ibadah kita harus dengan sukacita, dengan sorak-sorai dan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Dialah yang menjadikan kita. Hidup kita bukan punya kita sendiri. Dia yang menjadikan hidup kita, jadi hidup ini adalah miliknya Tuhan. Itu alasan yang sangat-sangat kuat, sangat jelas. It is He who has made us, and not we ourselves. Jadi Dia yang menciptakan kita, Dia yang membentuk kita. Kita bukan milik kita sendiri. Kita miliknya Tuhan. Amin. Kalau kita membuat sesuatu, hasil buatan itu, hasil karya itu milik siapa? Milik kita. Jadi kita nggak punya hak mengatur diri kita sendiri. Kita harus cari tahu apa menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Untuk apa saya ada? Saya ada untuk memuji, memuliakan Tuhan. Saya ada untuk kemuliaan Tuhan. Saya ada untuk membesarkan Dia. Saya hadir untuk mengagungkan Dia. Saya hadir untuk menyenangkan Tuhan. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya kita ini. Itu alasan luar biasa. Ketika mengingat siapa diri kita sesungguhnya, kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Oh, kita bisa diangkat jadi anak Tuhan. Tuhan mau hadir dalam hidup kita. Betapa bangganya kita harusnya menjadi orang Kristen, menjadi umat kepunyaan Allah. Itu udah ucapan syukur luar biasa. Keren, apalagi kita diajak untuk melayani Dia. Melayani Raja di atas segala raja. Itu panggilan tertinggi semua orang percaya, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Ya. Memberi waktu, memberi hidup, menyembah, memuji Tuhan, itu bentuk pelayanan hebat. Karena di dalam keadaan sulit, di dalam keadaan yang berat, keadaan buruk sekalipun, Ia tetap memperhatikan kita, memelihara kita, menaungi kita dengan damai sejahtera dan sukacita. Anugerah Tuhan yang dicurahkan bagi kita itu bagaikan perisai, melindungi setiap kita. Sehingga di tengah keadaan yang sulit, buruk, susah sekalipun, anugerahnya itu tetap melimpah. Itu melindungi, mengcover semua orang percaya. Sehingga kemalangan apapun bentuk yang buruk itu tidak terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Di-cover oleh anugerah. Pemazmur katakan anugerah Tuhan itu bagaikan perisai, melindungi setiap kita umatnya. Ia gembala agung, gembala yang mulia, gembala yang mengasihi domba-dombanya, gembala yang melindungi, gembala yang menuntun, gembala yang menghibur, gembala yang membebati, mengobati. Wow, gembala yang tidak pernah meninggalkan domba-domba milik kepunyaannya. Ingat, Bapak Islam Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Amin. Dia telah menunjukkan kebaikan dan kemurahannya kepada kita. Bahkan melalui karya salibnya, ketika kita masih di dalam keadaan berdosa, Dia mengasihi kita. Dia menunjukkan cintanya yang ajaib dan luar biasa. Karya salib Kristus itu adalah tanda penebusan. Dan melalui darahnya yang kudus itu Dia telah membeli kita semua, saya dan saudara, sehingga kita ini milik kepunyaannya. Milik Dialah kita. Ya, miliknya Tuhan. Jadi mari bawa kurban syukur kepada Tuhan. Alasan yang ketiga kenapa kita harus memuji Tuhan dan bersorak-sorai dengan ucapan syukur dan penuh kegirangan kepada Tuhan. Di ayat yang kelima dikatakan sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Diulangi lagi, sebab Ia baik.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jangan ragu akan kebaikan Tuhan. Sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih setianya, ya dan amin. Sekali Dia mengasihi kita, kasih-Nya akan mengalir terus, melimpah dalam hidup kita. Sekali Dia telah menunjukkan cintanya kepada kita, memberikan hidupnya kepada kita, kita tetap akan menjadi milik kepunyaannya. Bahkan Dia akan menjaga sampai harinya kelak. Wow, Allah adalah Allah yang setia. Kali itu jangan tinggalkan Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan. Dan ketika engkau beribadah, ketika engkau memuji menyembah Tuhan, mari rayakan itu. Dengan penuh kegirangan, dengan penuh ucapan syukur, dengan mazmur dan pujian. Sebab Dia layak untuk dipuji dan disembah. Maka hidupmu, hidupku, hidup kita sebagai umat Tuhan akan hidup dalam sukacita dan sejahtera dan penuh limpah berkat dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Untuk kepujian bagi nama-Mu saja kami ada. Dan hari ini kami diingatkan, disadarkan kembali. Setiap kali kami datang menghampiri Tuhan dalam ibadah bersama-sama, kiranya kami bersorak-sorai, kiranya kami bergembira karena kebaikan Tuhan, kiranya hati kami meluap dengan sukacita, kiranya kami menghormati kehadiran Tuhan di tengah-tengah perayaan kami, tengah-tengah ibadah kami, sehingga kami menjadi umat yang layak dan menyenangkan hati-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati semua umat-Mu, berkati kami semua dimanapun kami berada, pekerjaan kami, pelayanan kami selalu di dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu di hadapan Allah. Dan terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa. Kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita. Mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua. Bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, sama-sama katakan, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.